Selamat bertemu para sahabat podcast Aku dan Kamu. Masih bersama saya Happy yang akan menemani beberapa menit ke depan dan kita masih membicarakan tentang COVID, khususnya bagi penyintas COVID. Kita akan tahu apa dan bagaimana serta apa yang dihadapi oleh para penyintas COVID. Kali ini kita akan ditemani oleh Mbak Reni yang akan memperkenalkan diri bagaimana sebenarnya beliau beraktivitas sehari-hari di mana saja atau apapun yang ingin disampaikan untuk mendeskripsikan siapa sebenarnya Mbak Reni. Silakan Mbak. Oke, halo semuanya. Saya Reni, Reni dan titik-titik. Mesti dirahasiakan ya Mbak ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Pokoknya saya seorang aja. saya seorang jurnalis, makanya di salah satu media swasta di Jakarta. Keseharian saya ya mencari berita, menulis, terus memberitakan kepada masyarakat. Pokoknya semuanya itu fakta. Luar biasa. Itu aja sih, Mbak. luar biasa. Kita harapkan juga apa yang kita harapkan juga pertemuan kali ini juga ngomongin soal fakta sih. Kita juga akan membeberkan fakta nih. Mbak, tahu pertama kali terpapar COVID-19 itu kapan sih? Pertama kali terpapar, sebenarnya saya itu mungkin kalau mau dibilang cukup lama untuk masa-masa gejalanya, karena udah ngerasain itu sekitar tanggal 27 atau 28 itu mulai ada gejala gitu, mulai kayak semacam demam. 28 Juni, berarti Juni ya? Juni, bukan Juli. Itu masih bertugas ya? Iya, itu lagi sementara di kantor. Itu udah demam ya? Kayak, iya, udah bersin, batuk, terus pokoknya kayak pulang juga demam, dan di tanggal habis itu kan masih kerja terus kan, biasa anggap biasa aja lah, ini flu biasa gitu kan. Udah nggak minum obat juga, kayak cuma pulang tidur, habis itu sudah masuk kerja terus. Itu udah sempat libur beberapa hari, 2 hari libur, terus habis itu tanggal 30 tuh masuk lagi tuh, masih sempat masuk tanggal 30 dan tanggal 1 Juli itu masih sempat masuk. Terus tiba-tiba di situ tuh kayak aku kan lagi datang bulan tuh di tanggal itu, terus aku sakit banget gitu, ini sampai kayak sampai kayak jalan tuh nunduk gitu, kayak nggak biasanya gitu, biasanya juga sakit tapi nggak sesakit ini gitu loh. Pulangnya terus aku mikir, ya udahlah ini cuma datang bulan biasa gitu kan. Pas abis itu nyuci baju, ngambil baju nyuci nih, pengen harus dilawan nih penyakit ini kayak gitu kan. Abis nyuci ternyata demam, terus abis itu kayak ngerasa kayak otot-otot semuanya tuh sakit semuanya, badan semua sakit, nyeri di punggung, terus kaki semua tuh, tulang berasa sakit semua, badan berasa sakit semua, udah mulai demam, berasa kayak panas, terus pokoknya nggak enak semuanya, bersin, batuk, terus pusing kan. Akhirnya aku memutuskan untuk menelpon seorang teman yang kebetulan dia juga tenaga medis kan, yang untuk penyakit itu. So, aku nanya dia, aku harus minum obat apa ya gitu, ini aku lagi kayak gini-gini, aku ngomongin tuh gejala-gejala yang tadi. Terus dia langsung ngomong dong, fix, lo itu kena COVID, kata dia gitu. Gak mungkin lah gitu, iya gak mungkin lah gitu, enggak, lu kasih tau aja gitu, gue minum obat apa gitu biar gue minum gitu. Udah aku coba deh minum paracetamol aja gitu. Akhirnya aku mencari tuh paracetamol, vitamin C segala macam, vitamin C nggak tahu nih. Jadi habis itu minum, panasnya udah turun kan, tapi besoknya ternyata masih lagi tuh selama beberapa hari ke depan. Terus saya bilang lagi, udah deh, lu lagi di mana sekarang, lu ini deh datang tes gue deh, swab antigen gitu kan. Iya, gue lagi di Bandung sekarang, nanti gue pulang gue langsung ke tempat lu, kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya pas dia pulang dari Bandung, datanglah dia bawa alat swab antigen kan. Habis dicek tuh 2 garis gitu, 2 garis kan, positif loh, serius. Oh, gue gitu kan.
orang lain pasti kan terkejut nangis gitu kan. Shock. Kayak gitu gitu. Orang lain pasti terkejut kan. Iya. Itu kayak, jadi bener nih gitu. Iya, jadi bener nih gue positif, tapi difotoin gitu, abis itu nggak lama dia buang kan alatnya. Besoknya kata teman gue kan gue mau diem-diem aja tuh, tapi gue udah mulai kayak, ya meskipun gue biasa aja, tapi kayak udah mulai pintu kamar tuh nggak pernah dibuka lagi gitu kayak supaya teman-teman yang lain jangan tertular kan. Terus kata teman gue gini, kalau lu diam-diam aja, nanti lu masuk kantor lu tularkan ke orang lain kayak gitu. Terus juga berpotensi menularkan kepada teman-teman kosan yang lain. Terus gue mikir, ya benar juga ya. Ya udah deh, gue coba lapor besoknya, tanggal 5 tuh baru gue lapor. Itu udah cukup siang. Kayak udah mau sore gitu, baru gue bilang tuh ke pemilik kosan, Pak, saya positif gitu. Hah? Positif apa, Mbak? Gitu. Ya COVID, Pak, maksudnya gitu, kalau COVID. Terus dia langsung tuh gercep gitu, langsung lapor ke RT, terus RT langsung lapor ke puskesmas, terus habis itu tiba-tiba langsung dari pihak puskesmas telepon untuk PCR gitu. Akhirnya besok paginya langsung ke puskesmas tes PCR, tanggal 6-nya tes ambil PCR, terus itu katanya 3 hari setelah ambil itu kan baru ditahu hasilnya. Tiba-tiba, tapi puji Tuhan dia lebih cepat daripada 3 hari. Jadi tanggal 8 gitu udah keluar tuh hasilnya. Tanggal 8 siang, ya, sore lah. Sekitar jam 3-an gitu udah keluar. Jam 3 atau jam 4. Udah keluar. Terus pas temen gue yang anak medis itu juga ada di kosan kan. Terus pas dibuka, pas kita cek-cek aja iseng-iseng ngecek website itu, ternyata bener gue positif. Terus teman gue baca kayak gini, ya bener lu positif. Hah? Serius? Di situ baru gue nangis tuh. Oh my god, jadi gue di situ baru gue nangis di situ. Serius nih gue positif, terus langsung kayak yang, hah? Bener nih. Jadi COVID itu ada gitu. Jadi COVID itu ada kan sebelum antara percaya nggak percaya ya. Iya, jadi sebelum kena COVID itu 1 minggu sebelumnya itu, bahkan bukan 1 minggu sebelumnya, kayak 3 hari sebelumnya, 3 atau 2 hari sebelumnya itu, gue sama teman tuh masih sempat bercanda tuh, Padahal kita itu setiap hari kalau mau dibilang nulis berita, pokoknya nulis berita segala macam itu kan kita udah tahu lah ya, itu ada loh gitu loh. Cuman kayak entah kenapa tiba-tiba kalimat itu keluar, emang COVID itu ada. Terus saya bilang gitu, saya masih bilang gitu, emang COVID itu ada. 2 hari atau 3 hari itu langsung berasa gejalanya semua. Makanya saat PCR itu keluar tuh langsung berasa kayak, Tuhan, kayak apa? Gue kena karma ya? Gue kena karma atau ini kenapa ya? Kok bisa sampai bener nih, ini bener hasilnya atau positif. lebih pada mematahkan keraguan bahwa COVID itu antara ada dan tiada ketika itu sudah menyerah. Sebenarnya sih apa ya? Mungkin karena efek bosan juga atau iya banyak ya? orang yang sudah jenuh dalam kondisi kayak gini. Ya memang benar, mereka yakin COVID itu ada, tetapi mereka pada posisi yang sudah sangat, apa yang mau dilakukan, semua juga sudah dilakukan, termasuk protokol kesehatan. Iya, betul. Gitu. Jadi secara psikologis memang yang paling diserang saat ini tuh justru malah faktor psikologis, karena kejenuhan dalam situasi pandemi yang nggak segera berakhir ini, kemudian juga situasi ekonomi dan lain-lain lah yang biasanya kita bisa nongkrong sama teman, ini nggak bisa lagi. Kerja pun itu kayak ditakut-takutin kan sebenarnya. Setiap hari ada berita duka, setiap hari ada peristiwa yang terkait COVID, dan itu seperti dibombardir kan. Jadi secara nggak kita sadari kan secara psikologis kita juga down kan. Terus gimana itu setelah? Lanjutin dong setelah tadi dok. Terus saat yang aku bilang, emang COVID itu ada, terus teman aku kan tenaga kesehatan kan dia. Terus
Jadi selama ini yang gue urusin itu apa? Coba yang orang meninggal banyak-banyak itu apa? Kita masih sempat berdebat untuk hal itu kan. Gue juga tahu, gue juga tulis orang banyak yang meninggal, gue juga tulis ini, gue juga cari beritain, gue juga tahu kali, udah santai aja gitu. Dan gue cuman, emang COVID itu ada gitu ya. Emang ada gitu, masa sih sampai kayak segini banyak orang mati, terus tiba-tiba ada baru lagi kayak gitu. Tiba-tiba aja gitu kalimat itu keluar. Mungkin ya faktor salah satunya mungkin kebosanan juga kali ya, kayak udah sampai di titik dimana kita kayak udah jenuh, udah benar-benar jenuh sama si COVID ini, udah lama banget gitu. Benar. Iya. Kayaknya itu konsumsinya itu tiap hari informasi per-COVID-an itu, nggak bisa kita hindari. Iya mungkin juga. Jadi kan setiap hari kan nulis berita tuh, setiap hari berita kita, narsum kita yang kita undang pun selalu kan COVID, belum lagi tambah varian baru, belum lagi proses vaksinasi segala macam. Bahkan saya aja kan udah divaksin 2 kali gitu kan. Sudah selesai divaksin 2 kali. Terus kalau udah, terus udah kayak apa sih namanya, udah jaga prokes, bahkan sampai pakai masker pun lapis 2 gitu kan. Tetap kemana-mana tuh tetap jaga kebersihan segala macam gitu. Prokes mungkin dijalankan, pakai masker dijalanin. Tapi satu, tidak berjarak kali, social distancing-nya yang masih ogah. Kelihatannya begitu. Kalau untuk orang-orang yang kerja di ranah publik kan biasanya begitu. Iya betul. Akhirnya, tapi sampai sekarang aja tuh, kalau lagi duduk sendiri di dalam sini, sekarang kan saya lagi dirawat di Wisma Atlet nih. Kadang-kadang kalau lagi duduk sendiri terus ngeliat keluar, terus, ya ampun, benar nih saya positif nih, benar saya terkena COVID nih. Dan beruntung sih saya mikirnya memang itu bukan hal yang baik juga ya, karena saya itu termasuk orang yang positif dan bergejalanya itu lumayan, maksudnya kayak demamnya itu lumayan juga, terus panasnya lumayan, bersin batuk segala macam, dan yang paling parah adalah napas. Pas kemarin itu sampai jadi kayak udah sesek banget itu, sampai ada beberapa teman yang mencoba untuk cari oksigen tapi nggak dapat gitu, nggak dapat oksigen. Itu sih yang paling parah. Jadi teman aku yang satunya itu juga ternyata dia positif tapi dia nggak bergejala sama sekali, dia nggak ada gejala sama sekali, jadi dia normal aja. Kalau aku tuh yang benar-benar bergejala kan, jadi kayak beruntungnya itu aku bergejala gitu, jadi aku kayak jadi benar ya COVID itu ada, dan aku merasakan gejala-gejalanya itu, aku merasakan gejala-gejala dari bergejala itu untung ya. Iya bergejala untung. Jadi kan maksudnya itu memperkuat dari meyakinkan diri. Iya kan, meyakinkan diri kalau misalkan seandainya aku terkena COVID pun, tapi aku nggak ada gejala sama sekali, kan kemungkinan besar emang apa sih pengaruh sama diri aku gitu, emang apa sih tanpa ada perubahan yang terjadi di fisik ya. Positif ya udah positif. Iya gitu. Jadi salah satu bergejala itu beruntung gitu maksudnya. Jadi aku langsung kayak, oh ternyata emang COVID itu bahaya, dampaknya kayak gini-gini gitu. Jadi ini yang luar biasa, ini baru statement pertama yang aku dengar bahwa yang bergejala itu adalah sesuatu yang beruntung. Ini hanya untuk meyakinkan diri aja saya pikir. Karena kan, oh ya ternyata gejalanya seperti apa yang kita, ya kan kita saksikan atau kita lihat atau kita dengar selama ini. Gitu. ini lucu banget ini perkataannya. Dan gejalanya itu, iya betul. Jadi gejala itu hampir 100% gejalanya, cuman nggak mual sama nggak diare aja itu, cuman 2 itu aja, semuanya itu. Ya rata-rata yang varian Delta kan dengan gejala seperti itu sambil biasanya mata merah, muka merah, itu yang biasanya kebanyakan. Nah, aku ini ada ruam-ruam di sini, ada semua kan. Tuh. Iya, jadi tanda syukurnya makin banyak dong. Jadi benar-benar kayak bergejala itu sebuah keberuntungan gitu loh. Untung ada gejala biar tahu. Iya, untuk meyakinkan, lebih yakin bahwa
memang benar ini adalah Dia bukan COVID. cuma biasa gitu kan, dia dan emang yang paling parah napas. Dan emang kalau selama ini kan kalau kita sakit flu pun kan napas kita nggak seperti saat kita kena COVID kan. Dan aku paling yang parah itu di napas itu sampai kayak napas sampai kayak gitu kan. Semua gitu, iya, susah, berat gitu ya. Iya, iya cukup. Dan itu bertahannya cukup lama dia, jadi kayak dari sore sampai pagi lagi gitu. Jadi tidur pun dalam keadaan dimana harus berupaya supaya napas itu bisa keluar dari mulut gitu. Dia kalau kita pakai hidung, dia itu akan tertahan di sini hidung di sini. Dan kalau kita paksa terus, nanti naik ke kepala, jadi berasa ada kunan-kunan gitu. Iya, pusing. Jadi kayak terhambat kali ya oksigennya masuk ke situ ya. Iya, jadi kayak semacam berlarian gitu di kepala gitu. Makanya dengan itu aku yakin bahwa oke, ini adalah COVID gitu. Benar, ini COVID ada gitu. Ketika sesak nafas itu apa yang dilakukan selain mengatur posisi tidur atau mengatur nafas melalui mulut? Apa yang harus dilakukan? Apa yang pada saat itu dilakukan? Aku pasti berserah aja sih. Udah ya kan, pasti kan kita secara manusiawi kita udah lakukan proning kan, kayak tidur sesuai dengan apa tengkurap, atau kita duduk terus ngantal pakai bantal, itu kan kita udah lakukan. Terus mau yang lainnya apa coba, selain kita berserah aja. Kalau emang Tuhan bilang ya udah lalu nggak usah nafas lagi, gue mau ambil aja, udah lah. Sampai di tahap-tahap itu. Kalau emang COVID itu sih emang benar-benar pikiran kita sih, jadi emang benar-benar harus kuat lagi. Berserah pun, tapi kita kayak aku tuh melakukan sebuah penawaran gitu sama Tuhan. Emang Tuhan yakin gitu, Tuhan mau ngambil saya sekarang gitu. Terus melakukan penawaran gitu dengan apa? Dengan alasan bahwa saya yakin bahwa nggak mungkin lah ya Tuhan meninggalkan saya di saat-saat seperti ini gitu. Itu sih. Jadi lebih memanage secara psikologis ya sebenarnya, lebih menenangkan diri, berpasrah pada Tuhan. Kemudian ya minta dikuatkan lah secara spiritual. Selain yang tadi diceritakan itu, hal apa yang paling diingat ketika dalam kondisi terpapar COVID-19? Apa yang paling terkenang? Hal apa maksudnya? Hal apa yang paling diingat pada saat itu? Diingat saat terpapar? Apakah saat kepasrahannya pada Tuhan, atau mentertawakan adanya gejala, atau apa yang paling menjadi kenangan? Yang kalau diingat-ingat lagi mungkin karma. Aku selalu mikir kalau di saat duduk terus kayak apa ya, selalu mikir kayak karma. Jadi makanya sekarang kalau aku lagi nonton video atau nonton apapun yang kayak orang nggak percaya sama COVID, itu langsung tiba-tiba bilang gini, bentar lagi dia kena tuh. Langsung mendadak aja gitu, bentar lagi dia kena tuh. Iya, jadi kayak kalau udah deh, cukup, nggak usah ada lagi, cukup. Iya makanya kan, jadi makanya dengan itu aku berharap supaya orang-orang juga percaya kalau COVID itu ada gitu. Jangan maksud aku kayak aku udah bahkan kayak meskipun kadang ada keraguan gitu tentang COVID, tapi aku tetap jaga prokes. Aku tetap jaga prokes, semuanya aku ikutin semuanya. Tapi aku ini minus aku adalah keraguan aku pada COVID. Nah itu aku nggak mau itu ada juga pada orang gitu. Jadi emang benar barang ini ada gitu, virus ini ada gitu. Emang nggak kelihatan aja. Segala sesuatu yang nggak kelihatan itu sebenarnya lebih jahat gitu kan, lebih bisa membuat kita berdaya dan tidak berdaya kan, ya kan. Jadi kayak seperti Tuhan juga kan, kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi tahu kan kuasa Tuhan. Kita meyakini gitu kan. Kita meyakini. Siapa sih menurut Mbak Reni ini orang yang paling pertama kali itu berada di dekat Mbak Reni dan memberikan kontribusi yang nyata pada saat yakin dalam kondisi terpapar COVID-19? Ya aku yakin sama seseorang gitu. Yakin sama seseorang di saat
Ya, di dia saat itu memberikan bantuan nyata pada saat terpapar. Siapa orang yang pertama kali memberikan bantuan? Teman-teman aku sih, karena aku sampai sekarang pun mama nggak tahu kalau aku masih sementara COVID. Keluarga nggak ada yang tahu. Iya, aku cuma bilang sama kakak aku aja, kakak pertama aku. Karena kami itu 7 orang bersaudara, tapi papa aku udah nggak ada kan. Papa udah nggak ada, jadi kami 7 orang bersaudara. Aku dekat sama kakakku yang cewek, dia udah nikah. Jadi aku itu segala sesuatu pasti bilang ke dia gitu. Dari gejala aja aku udah bilang ke dia. Tapi mama jangan gitu. Jadi sampai sekarang pun udah benar-benar hasilnya keluar, aku masih mesti bilang ke dia jangan sampai mama tahu gitu. Pokoknya apapun yang terjadi mama nggak boleh tahu gitu. Kalaupun aku tiba-tiba pasang status atau apapun, aku sembunyiin tuh dari mama gitu biar nggak usah tahu gitu. Jadi emang benar-benar yang orang yang aku jaga adalah mama aku aja gitu, karena kan kita nggak tahu dia jauh kan dari aku di sini kan, kita jauh gitu. Kalau sampai dia kenapa-kenapa gitu kan, itu Merasa justru mungkin bersalah akan deh. bikin aku semakin lebih pikiran lagi, Nah, makanya merasa bersalah. Iya, lebih merasa bersalah gitu. Kalau untuk orang yang aku bagi-bagikan masalah, aku lebih percaya pada kakak perempuan. Tapi mungkin karena mereka semuanya jauh di itu, aku sendiri di rantau. Jadi kalau untuk bantuan-bantuan, ada teman-teman aku puji Tuhan, aku tuh dikasih teman-teman yang baik gitu. Jadi saat aku positif, aku ngasih tahu ke orang kantor, gitu kan, ada tuh bantuan-bantuan, mereka ngirim makan, ngirim buah-buahan, pokoknya kayak ngirim bantuan. Waktu udah di Wisma Atlet saja tuh masih kayak kurang beberapa hal, kayak hal-hal kecil aja kayak sendal, ini apa sih, hanger segala macam tuh dikirimin juga sama teman-teman. Bersyukurlah itu, Iya, bersyukur. Rupanya Mbak Reni ini juga seorang perantau, maka teman adalah keluarga kita. Saya juga pernah mengalami merantau juga, dan pada saat itu juga sakit. Jadi betapa bahwa teman-teman itu adalah keluarga terdekat kita pada saat kita merantau. Teman-teman adalah keluarga terdekat kita. Bagaimana Mbak kondisinya? Ya, puji Tuhan sekarang udah mendingan. Napas juga masih ini, tapi itu pun kalau kita terlalu jalan-jalan gitu, terus kan pakai masker double kan, jadi kayak masih ada. Tapi kalau lagi kayak di sini-sini aja nggak seperti di kos. Emang kalau kita itu saat isolasi diri sendiri di rumah, terkhususnya anak kos, pasti akan ada sesuatu yang namanya beban pikiran, pasti. Meskipun se-happy apapun kita berusaha untuk se-happy apapun kita, tetap aja ada beban pikiran. Jadi kayak kemarin waktu beberapa hari masih isoman di kosan gitu, berasa kayak mau keluar aja tuh kayak enak gitu, aduh takut gitu. Pas mau olahraga, mau jemuran di luar juga, aduh mesti minta-minta dulu ada anak-anak kayak anak-anak kayak gitu. Bertanggung jawab juga dengan orang di sekitar kita. Iya betul, ada kan rasa tanggung jawab itu, tapi itu juga sebenarnya rasa tanggung jawab itu bikin kita jadi beban pikiran. Kayak beban kan, jadi beban sendiri kan. Selesainya. Iya betul. Bahkan kalau orang terlalu bantu kita pun, ini aku pribadi sendiri aja ya. Teman-teman kalau terlalu care sama aku pun aku jadi mikir kayak, aduh, aku merasa merepotkan orang apa ya dengan adanya penyakit ini, aku merasa merepotkan orang begitu kayaknya. Suatu saat kan Mbak juga bisa membantu mereka. Jangan dibilang karma lagi deh, itu adalah hubungan sebab akibat aja. Kita sebagai seorang manusia kan saling menolong, itu aja sih aku pikir, nggak usah terlalu aduh. Tapi benar juga untuk beberapa orang yang menganggap bahwa ini adalah hoax atau nggak real, unreal, itu terbukti ketika memang sudah merasakan terpapar. Itu juga satu fakta ya, yang memang tidak mudah dan tidak murah sebenarnya harus membayarnya. Jadi sekarang sudah makin baik ya kondisinya, syukurlah. Gimana kondisi di Wisma Atlet? Di sini lumayan enak, maksudnya kayak ini sangat membantu sih untuk terutama kami anak-anak kosan. Itu sangat membantu gitu. Jadi pagi-pagi di sini kami senam, olahraga, jemur, santai. Pokoknya kayak akhirnya itu pun juga menjadi dampak untuk pikiran kita kan. Jadi kayak terkondisikan ya untuk segera memulihkan, terutama secara psikologis ya.
Iya betul. Jadi saat kita pagi-pagi kita udah jemuran segala macam, itu udah dikasih makan, Secara anak kos nggak usah cari-cari ya. makan. Udah gitu lingkungannya mendukung. Ada pemantauan kesehatannya, kemudian ada satu apa ya, aku sebut habitat lah, karena mengalami hal yang sama. Pasti kalau cerita-cerita, nah apa yang menyatukan manusia kalau enggak yang senasib? Iya betul. Jadi karena faktor senasib itu, jadi kita kayak lebih semua kita tuh punya semangat yang sama gitu, semangat untuk negatif dengan pikiran positif gitu. Semangat negatif semangat mendapatkan yang negatif dengan pikiran yang positif. Luar biasa. Oke Mbak, untuk yang terakhir kalinya, adakah hal-hal atau pesan yang disampaikan untuk para sahabat podcast Aku dan Kamu yang tadi itu soal karma mungkin, atau bahwa ini semua itu bukan hoax tapi real? Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Enggak? Oke, terima kasih. Jadi kayak saya sih, pesan saya buat teman-teman semua, kalau yang sudah taat sama prokes segala macam sudah, sih bersyukur dan berterima kasih, tapi lebih kepada kita meyakinkan keyakinan kita bahwa COVID itu ada. COVID itu ada dan dia sangat jahat. Ya, dia bisa kena ke siapa aja tanpa mandang siapa aja, siapa lu sih, lu nggak mikirin, kata dia nggak mikirin lu siapa aja, dia nggak mikirin. Jadi kalau buat teman-teman yang udah taat sama prokes, semuanya tetap jaga kesehatan, semuanya juga jangan lupa berdoa sih. Jadi emang kita mempercayai segala sesuatu yang COVID ini kan kita nggak lihat, ya kan. Jadi kita juga harus percaya kepada Tuhan yang nggak kita lihat. Ya. Dengan masing-masing kepercayaan kita yang berbeda-beda. Ya. Kita percaya bahwa dengan berdoa dan juga jaga prokes, dan juga buat teman-teman yang kalau masih sampai sekarang nggak percaya sama COVID, ya harapan aku sih mudah-mudahan teman-teman bisa lebih lebih melihat lagi pada kenyataan yang ada gitu. Nggak mungkin kalau COVID ini nggak ada dan banyak orang yang meninggal. Aku ngelihat banyak statement yang bilang gini, kenapa apakah benar COVID itu ada? Kenapa orang mati lebih banyak di rumah sakit? Dan kenapa bukan di tempat lain? Gitu kan. Ya mungkin mungkin yang kita lihat itu yang diberitakan, yang terinformasikan adalah kebanyakan orang yang berada di rumah sakit yang meninggal. Tapi orang yang meninggal yang tidak kelihatan itu juga sebenarnya banyak, tapi tidak diberitakan, tidak kita tahu informasinya. Makanya statement mereka itu, kenapa orang-orang lebih banyak mati di rumah sakit, itu karena lebih banyak beritanya gitu. Coba kalau kita lebih banyak memberitakan tentang orang yang meninggal di rumahnya mereka, misalkan yang kena COVID tapi meninggal di rumahnya atau di jalan atau di mana saja, lebih banyak berita itu, pasti gimana statement itu keluar gitu kan. Jadi itu aja sih dari saya berharap supaya teman-teman semua tetap lebih jaga prokes, ya kan, karena kena COVID itu emang nggak enak, apalagi kalau kena napas. Kalau cuma OTG aja, ya lumayan sih, bisa menikmati fasilitas pemerintah yang luar biasa. tapi nggak enak banget loh, apalagi kalau kena napas kayak saya gitu. Bernapas susah banget loh. Itu aja sih pesan dari saya. Terima kasih Mbak Happy. Terima kasih Mbak Reni. Gini, atau kita juga harus membeberkan fakta apa yang terjadi di Wisma Atlet atau tempat-tempat isolasi yang memang sedang banyak-banyaknya kemudian melakukan pemulihan. Bukan hanya kemudian berita kematian. Itu kan cukup membuat kita tuh under pressure. Iya, betul. Gitu loh. Jadi ya, aduh, itu. Jadi ya, sudahlah, kita berpositif thinking, itu yang utama. Kemudian juga kita selalu menjaga protokol kesehatan, dan yang paling utama, jangan anggap ini adalah hoax, karena apa? COVID-19 ada. Terima kasih Mbak Reni. Salam sehat kepada sahabat podcast Aku dan Kamu semua. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak Happy semuanya.